Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai senyawa bioaktif dari teripang hitam atau Holoturia edulis dan kerang pisau atau Solen spp. Yang pertama yaitu teripang hitam atau Holoturia edulis. Teripang atau ketimun laut atau sea cucumber merupakan salah satu sumber hayati laut yang penting dan banyak manfaatnya. Teripang seringkali dimanfaatkan sebagai bahan makan dan obat-obatan yang merupakan komoditi ekspor yang potensial. Teripang merupakan hewan tidak bertulang belakang atau berkulit duri dengan tubuh berbentuk silinder memanjang dengan garis oral dan aboral sebagai sumbu yang menghubungkan bagian anterior dan posterior. Salah satu sumber komponen bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai biofarmaka dan makanan kesehatan serta sebagai bahan baku industri adalah teripang. Hal ini disebabkan teripang mengandung protein yang tinggi dan berbagai komponen bioaktif. Teripang mengandung berbagai komponen bioaktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, kandungan dari teripang hitam serta metode dan hasil dari jurnal. Kandungan teripang hitam. Holoturia edulis mengandung senyawa alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, dan saponin. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam teripang hitam terbukti memiliki potensi sebagai antibakteri. Selain sebagai antibakteri, senyawa-senyawa tersebut diduga memiliki potensi lain seperti antifungi, anti peradangan, dan antioksidan. Bahan bioaktif dalam teripang, yaitu antioksidan, dapat membantu mengurangi kerusakan sel dan jaringan tubuh. Kandungan antibakteri dan antifungi pada teripang dapat meningkatkan kemampuannya untuk tujuan perawatan kulit. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratoris. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah persiapan sampel Holoturia edulis dalam bentuk basah dan kering. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak Holoturia edulis basah dan kering untuk mengetahui pelarut terbaik. Penelitian utama meliputi uji aktivitas antibakteri ekstrak Holoturia edulis basah dan kering dari pelarut terbaik dengan konsentrasi yang berbeda, uji kontrol negatif, uji kontrol positif, dan uji kandungan metabolit sekunder. Hasil: Holoturia edulis dalam keadaan basah mempunyai daya hambat yang lebih besar dibandingkan dengan Holoturia edulis dalam keadaan kering terhadap bakteri uji. Perbedaan konsentrasi dan keadaan sampel Holoturia edulis basah dan kering berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri. Dari uji kandungan metabolit sekunder melalui uji fitokimia, didapatkan beberapa senyawa bioaktif antara lain alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, dan saponin. Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Farouk et al. Dalam NIMah 2012 menyatakan bahwa aktivitas antibakteri pada teripang jenis Holoturia scabra terbukti berpotensi sebagai antibakteri, diantaranya Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua adalah kerang pisau atau Solen spp. Kerang pisau merupakan salah satu jenis bivalvia yang banyak ditemukan di daerah pantai berlumpur di perairan Kabupaten Pamekasan, Madura yang biasa disebut lorcu. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, sehingga kerusakan sel akan dihambat. Konsentrasi ekstrak kerang pisau menghasilkan presentase penghambatan radikal bebas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kian dan Ihorimbere tahun 2004 yang menyatakan bahwa persentase penghambatan terhadap aktivitas radikal bebas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Ekstrak kasar kloroform, etil asetat, dan metanol kerang pisau memiliki aktivitas antioksidan. Ekstrak kasar metanol kerang pisau memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi dengan nilai IC50 sebesar 1391,8% ppm dan mengandung komponen bioaktif berupa komponen alkaloid, steroid, dan flavonoid. Kerang pisau dapat dinyatakan sebagai salah satu jenis kerang-kerangan penghasil senyawa antioksidan dan dapat dikembangkan, baik dalam bidang pangan maupun farmasi. Selanjutnya yaitu kandungan, metode, dan hasil dari kerang pisau. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dilakukannya uji senyawa kimia.
Uji senyawa kimia dilakukan untuk mendeteksi komponen-komponen bioaktif pada ekstrak kasar kerang pisau yang memiliki aktivitas antioksidan. Uji fitokimia meliputi uji alkaloid, steroid atau triterpenoid, flavonoid, saponion, fenolhidrokunion yang dilakukan berdasarkan metode Harbon. Selain itu terdapat uji aktivitas antioksidan serta ekstraksi bahan aktif. Komponen bioaktif yang bersifat nonpolar dan semipolar terdapat dalam jumlah yang lebih kecil yaitu 3,65% untuk pelarut kloroform yang bersifat nonpolar dan 0,58% untuk pelarut etil asetat yang bersifat semipolar. Kandungan flavonoid berfungsi sebagai stimulan pada jantung, diuretik dan menurunkan kadar gula darah serta sebagai anti jamur. Senyawa bioaktif dari kulit kerang itu adalah argagonoid yang bisa dimurnikan menjadi senyawa hidroksid apatit. Cara mengisolasinya sudah menjadi sarapan pagi bagi mahasiswa kimia yang kemudian senyawa bioaktif itu bisa diaplikasikan oleh mahasiswa farmasi sebagai sediaan untuk menjaga kesehatan manusia. Kerang pisau dapat dinyatakan sebagai salah satu jenis kerang-kerangan penghasil senyawa bioaktif atau senyawa antioksidan dan dapat dikembangkan baik dalam bidang pangan maupun farmasi. Hasil ekstraksi kerang pisau secara bertingkat dengan pelarut kloroform, etil asetat, dan metanol menunjukkan bahwa rendemen ekstrak kasar kerang pisau yang tertinggi adalah pelarut metanol yang bersifat polar, yaitu 12,786%. Ekstrak metanol atau polar memiliki komponen bioaktif alkaloid dan flavonoid. Flavonoid dapat mencegah penyakit kardiovaskuler dengan cara menurunkan laju oksidasi lemak karena perannya sebagai antioksidan. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang senyawa bioaktif pada teripang hitam atau Holoturia edulis dan kerang pisau atau Solan SPP. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.